Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yoneta, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih berada di tanah suci Mekah, maka aku ingin share kegiatan yaitu tentang tawaf. Yuk kita belajar bersama tentang tawaf. Sebelum mengerjakan tawaf, sebagai umat muslim kita perlu mengetahui dan memahami rukun dan syarat tawaf, juga jenis-jenis tawaf. Mengerjakan tawaf selama beribadah di tanah suci tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada peraturan yang perlu diperhatikan. Pada hakikatnya tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan tauladan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran tawaf pertama, sementara 4 putaran sisanya dilakukan dengan berjalan. Tawaf boleh dilakukan di luar ibadah haji dan umrah, sebab tawaf adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan setiap saat dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Jenis tawaf. 4 imam mazhab membagi tawaf menjadi 5 jenis, yakni pertama tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tawaf ifadah dilakukan usai manasik di Mina, termasuk melontar jumroh Aqobah, menyembelih, bercukur, atau memotong rambut. Kemudian kembali ke Mekah, dan setelah sampai di sana mereka melaksanakan tawaf. Tawaf ifadah termasuk bagian dari rukun-rukun haji. Andaikan ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, juga tidak bisa diganti dengan denda atau dam. Tawaf ini dinamakan tawaf ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah. Dinamakan tawaf ifadah karena dia telah kembali dari Mina ke Mekah. Tawaf ini juga dinamakan dengan tawaf haji karena tawaf ini termasuk dalam rukun haji. Kedua adalah tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh, bukan orang-orang Mekah atau sekitarnya, ketika mereka memasuki Mekah. Tawaf ini menyerupai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tawaf kudum hukumnya adalah sunnah. Kemudian ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah perbuatan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji saat hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Tawaf wada termasuk dalam kewajiban haji, sehingga apabila seseorang meninggalkannya, maka ia berdosa dan wajib diganti dengan denda atau dam. Namun demikian, hal tersebut tidak sampai menyebabkan rusaknya haji. Tapi untuk hal wajib atau sunnahnya ini ada perbedaan pendapat. Keempat, tawaf nazar. Tawaf nazar merupakan tawaf yang dinazarkan. Tawaf nazar hukumnya wajib dikerjakan karena nazarnya dan waktunya bisa kapan saja. Kelima adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah merupakan tawaf yang dilakukan setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji. Oleh karena itu, tawaf ini dapat dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan tanpa perlu diikuti dengan sa'i. Dengan demikian, apabila tawaf ini ditinggalkan tidak akan berdampak pada rusaknya ibadah haji, tidak pula berkonsekuensi pada kewajiban membayar dam. Syarat tawaf dan rukunnya. Setelah mengenali 5 jenis tawaf, kita perlu juga mengetahui rukun dan syarat tawaf. Seperti ibadah-ibadah lain dalam ajaran Islam, tawaf juga memiliki syarat wajib dan rukun-rukunnya. Perbedaan antara syariat, syarat, dan rukun tawaf sendiri, yakni keduanya sama-sama menentukan adanya kepastian hukum. Namun rukun tawaf merupakan bagian dari hakikat tawaf, sedangkan syarat tawaf adalah sesuatu yang harus ada namun berada di luar hakikat tawaf. Hal ini sesuai dengan perbedaan rukun dan tawaf menurut kitab usul fikih.
Syarat sah tawaf. Berikut adalah syarat syah tawaf yang dapat menentukan sah atau tidaknya tawaf yang dilakukan oleh umat Islam. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci dari khaba'its atau kesucian pakaian dari hadas dan najis. Ketiga, menutup aurat. 4, khitan bagi laki-laki. 5, mengenakan pakaian ihram atau pakaian yang dipakai bukan pakaian maghsub, tidak terbuat dari kulit hewan yang dimakan dagingnya, dan bukan pakaian yang terbuat dari sutra atau emas. Rukun tawaf. Ada sejumlah hal wajib yang dalam pelaksanaan tawaf merupakan syarat tawaf, yakni pertama, niat. Kedua, tawaf sambil berjalan kaki. Ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Keempat, menempatkan Baitullah berada di samping kirinya. Kelima, memasukkan hijir Ismail dalam tawaf. Keenam, semua barang harus berada di luar Baitullah. Andai kata ia berjalan di atas terap Ka'bah maka tidak sah tawafnya, sebab terap Ka'bah termasuk juga dalam bagian Ka'bah. Demikian juga andai kata tangannya lurus ke bawah segaris dengan terap Ka'bah maka tidak juga sah tawafnya. Masalah ini sangat pelik dan jarang orang yang mau memperhatikannya. Karena itu usahakan kita untuk mengetahuinya. Ketujuh, tawaf dilaksanakan antara Ka'bah dan Makom Ibrahim. Kedelapan, menyempurnakan 7 kali putaran, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkunjung ke Baitullah, Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Arti tawaf secara linguistik, kata ini berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab tofa yang berarti berjalan-jalan atau melingkari sesuatu. Makna teknisnya adalah melakukan 7 putaran berlawanan arah jarum jam di Ka'bah. Satu rangkaian lengkap Ka'bah dikenal sebagai sebuah saut. Keutamaan tawaf. Abdullah bin Umar meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, 120 rahmat turun setiap hari ke rumah Allah, 60 diantaranya untuk mereka yang melakukan tawaf, 40 untuk mereka yang melakukan sholat, dan 20 untuk mereka yang menatap rumah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah ibnu Umar juga, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengelilingi Ka'bah 7 kali atau tawaf dan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Tidaklah seorang hamba mengangkat kakinya lalu menurunkannya kembali, kecuali akan dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Dia menceritakan lebih lanjut, barang siapa yang melakukan tawaf 50 kali tawaf di Ka'bah, yaitu 50 kali 7 putaran, maka ia akan terbebas dari segala dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pentingnya tawaf. Tawaf adalah tindakan pengabdian yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri secara spiritual kepada Tuhan. Ini adalah satu-satunya ritual utama haji dan umroh yang tidak terkait langsung dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu. Ada beberapa penafsiran yang mencoba untuk menetapkan signifikansi tawaf Al-Bait Al-Ma'mur. Salah satu penafsirannya adalah bahwa ketika para jamaah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka melakukannya bersama-sama dengan para malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur, yaitu atau rumah yang sering disinggahi di langit. Allah berfirman dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 1-4, yang artinya, Watur di dekat tunggangan dan sebuah buku yang tertulis dalam perkamen yang terbuka dan rumah yang sering dikunjungi. Ibnu Katsir menulis hal tersebut mengenai Baitul Ma'mur dalam tafsirnya. Dalam 2 kitab sahih ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis tentang Al-Isra, setelah naik ke langit ke-7. Kemudian aku dibawa ke Baitul Ma'mur. Tempat itu dikunjungi setiap hari oleh 70.000 malaikat yang tidak akan kembali untuk mengunjunginya lagi.
Para malaikat menyembah Allah di Bait Al-Ma'mur dan melakukan tawaf di sekelilingnya, seperti halnya orang-orang di bumi melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi mereka yang berada di langit ketujuh. Selama perjalanan Isra, Nabi melihat Nabi Ibrahim yang sedang berbaring dengan punggungnya di Bait Al-Ma'mur. Ibrahimlah yang membangun Ka'bah di muka bumi, dan tentu saja pahala yang diberikan sesuai dengan perbuatannya. Baitul Ma'mur sejajar dengan Ka'bah. Setiap surga memiliki rumah ibadahnya sendiri yang juga merupakan arah doa bagi para penghuninya. Rumah yang terletak di surga bawah disebut dengan Bait Al-Izzah, dan Allah Maha Mengetahui. Secara kosmologis, Ka'bah dianggap sebagai cerminan Baitul Ma'mur di langit ketujuh, dan tawaf para peziarah mencerminkan para malaikat. Alam semesta yang bergerak. Penafsiran lain mengaitkan tindakan tawaf dengan gerakan mengorbit benda-benda langit. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 33, yang artinya, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada orbitnya." Ayat ini membuktikan fakta ilmiah bahwa matahari dan bulan berada di orbit. Kita tahu bahwa bulan mengelilingi bumi setiap bulannya dan bumi mengelilingi matahari setiap tahun. Namun gerakan melingkar ini tidak hanya terbatas pada sistem planet, tetapi juga mencakup seluruh alam semesta dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa elektron dalam atom mengorbit inti yang dikenal sebagai nukleus dengan gerakan berlawanan arah jarum jam. Sebagian dari atom-atom ini sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mikroskop. Demikian pula tata surya kita mengorbit galaksi, dan galaksi-galaksi ini memiliki orbitnya sendiri di sekitar poros pusat. Karena segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang terus bergerak mengelilingi orbitnya, kita sampai pada kesadaran bahwa berputar mengelilingi titik pusat atau tawaf adalah hukum kosmik. Semua sistem ini tunduk pada kehendak Allah yang telah menciptakan dan mengaturnya. Dengan cara yang sama, ketika tawaf dilakukan, para jamaah berpartisipasi dalam ritual kosmik, seperti halnya atom dan galaksi dalam ketaatan mereka pada kehendak Allah. Ka'bah melambangkan pusat spiritual dunia, poros spiritual yang menjadi tempat berputarnya kompas orang beriman dan yang dituju setiap hari. Allah menyebut Ka'bah sebagai rumah suci dalam ayat berikut yang menunjukkan statusnya sebagai simbol pertemuan manusia dengan Sang Ilahi. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 97, yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, berdiri untuk manusia dan bulan-bulan haram dan hewan-hewan kurban serta karangan bunga. Yang demikian itu supaya kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tawaf di Ka'bah merupakan ibadah yang dilakukan secara terus-menerus 24 jam sehari sepanjang tahun. Ia tidak berhenti kecuali selama beberapa menit selama 5 kali sholat 5 waktu. Tindakan tawaf ini menegaskan penyembahan kepada satu Tuhan, seperti halnya setiap orbit memiliki satu pusat, hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Sejarah tawaf. Selama zaman jahiliyah, orang-orang musyrik juga melakukan tawaf Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan alasan bahwa itu adalah kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka akan memisahkan diri dari pakaian mereka dan membiarkan diinjak-injak oleh kaki orang-orang hingga robek, karena mereka merasa pakaian mereka telah tercemar oleh dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka ingin melepaskan diri dari pakaian dan dosa-dosa tersebut. Demikian liputan atau rangkuman dari saya tentang tawaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan subscribe dan share. Dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.